Kita pasti tidak ingin lingkungan seperti ini. Namun ini menjadi tanggung jawab kita untuk memusnahkannya. Karena ini adalah pencemaran yang senantiasa menjadi masalah dalam upaya pelestarian lingkungan kita. Bahkan pencemaran yang secara langsung atau tidak langsung, cepat atau lambat, akan membawa dampak kerusakan lingkungan yang membahayakan bagi kelangsungan hidup kita. Sesungguhnya telah banyak cara penanggulangan limbah yang kita lakukan sebagai bukti kepedulian kita terhadap lingkungan bersih, sehat dan asri yang merupakan dambaan kita semua. Tetapi semua itu tidak memuaskan karena dari salah satu cara yang kita tempuh berdampak negatif bagi aspek lingkungan lainnya. Dengan cara penimbunan, hal ini bila tidak terkendali akan mudah menimbulkan penularan wabah penyakit serta bau yang tidak sedap dan tidak nyaman dipandang mata, di samping membutuhkan areal yang cukup luas. Dengan cara kompaktor atau menimbun di bawah lapisan tanah, hal ini dapat merusak lapisan dan kesuburan tanah, terutama bagi sampah-sampah non-organik yang tidak dapat melewati proses pembusukan secara alami. Dengan pembakaran secara liar atau tidak terkendali, jelas merupakan ancaman polusi udara. Dengan cara daur ulang, seperti dijadikan kompos atau diproduk menjadi barang lainnya, tentu saja memakan waktu lama, pelik dan memakan biaya yang relatif tinggi, serta tidak sesuai bagi lokasi pemukiman yang indah dan nyaman. Dengan cara insenerasi, kiranya cara yang paling aman, praktis, efektif, efisien, dan tidak mempunyai efek samping terhadap lingkungan. Insenerasi ialah sistem pemusnahan sampah dengan cara pembakaran dalam temperatur tinggi. Alat ini disebut insenerator. Prinsip kerja insenerator terbagi dalam 5 bagian utama. Pertama, ruang bakar utama atau primary chamber. Ruang bakar utama ini terdiri dari ruang pengumpan sampah, burner 1 dan burner 2. Blower untuk mensuplai udara dari luar. Ruang bakar utama ini juga dilengkapi dengan ruang abu, yang mana abu ini berasal dari sisa pembakaran pada primary chamber. Ruang bakar utama ini mempunyai dimensi 130 cm x 72 cm x 110 cm. Kedua, ruang bakar kedua atau sekunder chamber. Pada ruang bakar kedua ini menggunakan burner 3. Dan blower isap yang dapat mengatur dan menggunakan damper pengatur ke ruang pengering dan cerobong asap. Ketiga, pengering sampah. Bak pengering sampah mempunyai kapasitas 2 meter kubik per jam dengan temperatur ruang dapat mencapai hingga 200 derajat Celcius. Keempat, cerobong asap. Asap yang telah dibakar dan menjadi gas yang sempurna atau smokeless akan dialirkan melalui cerobong ini. Kelima, panel kontrol. Panel kontrol dilengkapi dengan monitoring temperatur, indikator lamps, switch on off burner dan blower, automatic ignition burner. Cara pengoperasian insenerator. Pertama-tama, saklar power utama pada panel kontrol dinyalakan. Kemudian, operator memasukkan sampah ke primary chamber melalui lorong pengumpan sampah, sehingga ruangan sampah terisi penuh sampai 3/4 dari volume ruangan.
Secara bersamaan, pintu pengering dibuka dengan menyalakan saklar pengering ke posisi open. Kemudian, sampah segera dimasukkan ke dalam ruang pengering sehingga penuh. Setelah terisi penuh, saklar pengering diarahkan ke posisi close. Maka pintu pengering akan menutup dengan sendirinya. Langkah selanjutnya, blower dihidupkan dengan menekan saklar blower 2 pada panel kontrol dan kemudian pompa minyak dihidupkan dengan menekan tombol oil pump. Selanjutnya, saklar burner 1, 2, 3 diarahkan ke posisi on. Pertama akan menyala lampu burner 3 yang menunjukkan burner 3 sedang bekerja. Dalam selang waktu beberapa detik, lampu burner 1 dan 2 akan menyala. Hal ini akan menunjukkan proses pembakaran sampah sedang berjalan yang diikuti dengan blower 1 dihidupkan untuk mensuplai atau menginjeksikan udara segar. Pada tahap pembakaran awal sekarang ini, temperatur pada primary chamber akan menunjukkan angka 76 derajat Celcius. Apabila temperatur pada primary chamber yang ditunjukkan pada panel kontrol mencapai 700 derajat Celcius, maka secara otomatis burner 1 dan 2 akan mati. Kemudian dalam selang waktu beberapa menit, burner 1 dan 2 menyala lagi secara otomatis. Proses ini berlangsung secara berulang-ulang agar sampah menjadi abu. Setelah proses pembakaran berlangsung 30 menit, baru ruang primary chamber diisi lagi dengan sampah yang baru dan hal ini diulang seperti tahap-tahap sebelumnya. Total pemakaian bahan bakar adalah 75 liter per hari dan listrik sebagai penggerak blower, burner dan pompa minyak adalah 6 kW per hari. Kemampuan insenerator ini mampu membakar sampah sebanyak 12 meter kubik per hari dengan jam operasi 7 jam per hari. Cara kerja keseluruhan insenerator. Pada ruang bakar pertama ini, terjadi suatu proses pembakaran sampah dengan temperatur 400 sampai dengan 600 derajat Celcius. Pada ruang bakar pertama ini, menggunakan 2 buah burner, yaitu burner 1 dan 2 dengan bahan bakar minyak tanah, disuplai dari sebuah tangki berkapasitas 600 liter yang didistribusikan ke burner 1, 2, dan 3 melalui pompa isap minyak tanah. Hasil dari ruang bakar pertama bisa berupa dalam bentuk asap dan abu. Abu dari hasil pembakaran tersebut akan jatuh secara gravitasi ke ruang bawah atau ruang abu dari primary chamber. Sedangkan asap dari hasil pembakaran masuk ke lorong asap menuju ke ruang bakar kedua. Pada ruang bakar kedua ini menggunakan 1 buah burner. Pada ruang bakar kedua ini menggunakan 1 buah burner, yaitu burner 3 dengan bahan bakar sama dengan ruang bakar pertama, yaitu minyak tanah. Pada ruang bakar kedua terjadi proses pembakaran tahap kedua, yaitu di mana asap dari ruang bakar pertama yang belum sempurna akan dibakar pada temperatur 600 derajat Celcius sampai dengan 1000 derajat Celcius, sehingga akan terjadi proses pembakaran yang sempurna atau akan menghasilkan gas yang tidak berbau dan berasap tebal atau dikenal dengan istilah smokeless. Gas dari hasil ruang bakar kedua yang telah sempurna disalurkan melalui pompa isap atau blower isap menuju ke ruang pengering berupa gas panas yang dapat dimanfaatkan untuk proses pengeringan.
dan sebagian menuju ke cerobong asap. Positif dari penanggulangan sampah di lingkungan perumahan secara dini dan terkonsep akan membuat lingkungan indah dan bersih.